Shalom saudaraku, mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema Yesus perintis jalan kita. Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku, dalam setiap ekspedisi yang besar selalu ada perintis yang pergi terlebih dahulu. Mereka membuka jalan menghadapi bahaya dan mempersiapkan rute bagi yang mengikutinya. Tanpa mereka, perjalanan akan mustahil. Ibrani 6 ayat 20 memperkenalkan kita pada perintis yang tertinggi, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku, konsep Yesus sebagai perintis membawa implikasi yang sangat luar biasa untuk memahami keselamatan dan akses ke surga. Istilah Yunani prodromos hanya muncul di sini dalam Perjanjian Baru, meskipun maknanya sudah mapan dalam literatur kuno. Dan ini merujuk pada pengintai terdepan yang mempersiapkan jalan bagi mereka yang mengikuti. Dalam konteks militer, perintis akan menjelajah di depan pasukan utama, mengamankan jalan dan mempersiapkan kedatangan tentara. Nah, dengan menerapkan istilah ini pada Yesus, penulis menyajikannya bukan hanya sebagai seseorang yang telah pergi ke surga, tapi sebagai seseorang yang telah pergi lebih dulu secara khusus untuk mempersiapkan jalan bagi orang lain untuk mengikuti. Nah, frasa bagi kita menekankan sifat representatif dari masuknya Kristus ke tempat kudus surgawi. Yesus tidak masuk surga untuk keuntungannya sendiri, tapi khusus untuk kita. Nah, dimensi perwakilan dari pelayanan surgawinya ini terhubung langsung dengan pengorbanan di dunia ini. Pengorbanannya. Dia mati untuk kita, bangkit untuk kita, dan sekarang masuk ke tempat kudus surgawi untuk kita. Nah, bentuk kata kerja sempurna telah masuk menunjukkan tindakan yang telah selesai dengan hasil yang berkelanjutan. Masuknya Kristus ke tempat kudus surgawi bukanlah harapan masa depan, tapi fakta yang telah terlaksana yang terus berbuah. Tindakan yang telah sempurna ini memberikan dasar bagi keyakinan Kristen saat ini. Karena Kristus telah masuk, orang percaya memiliki akses langsung kepada Allah. Saudaraku, koneksi kausal karena ia telah menjadi imam besar untuk selama-lamanya, memberikan dasar bagi kemampuan Kristus untuk masuk ke tempat kudus surgawi sebagai perintis kita. Masuknya tidak sewenang-wenang, tapi didasarkan pada jabatan dan identitas imamatnya. Penunjukan waktu untuk selama-lamanya kontras tajam dengan sifat sementara imamat Lewi yang diakhiri oleh kematian. Nah, saudaraku, spesifikasi menurut peraturan Melkisedek membedakan imamat Kristus dari tatanan Lewi secara sangat mendasar sekali. Tatanan Melkisedek dicirikan oleh kekekalan, universalitas, dan keunggulan atas sistem Lewi. Imamat ini menyediakan dasar bagi akses yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita bisa akses kepada Allah yang dicapai oleh karya Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, imam besar dan perintis kami, terima kasih karena Engkau telah masuk ke hadapan Allah demi kami. Engkau bukan hanya membuka jalan menuju hadirat Allah, tapi Engkau sendiri adalah jalannya. Sebagai imam besar untuk selama-lamanya, Engkau menjamin bahwa akses kami ke Bapa tidak pernah terputus. Bantu kami hidup dengan keyakinan penuh bahwa di mana Engkau telah pergi, kami akan mengikuti. Ketika ketakutan dan keraguan menghampiri kami, ingatkan kami bahwa Engkau telah pergi mendahului kami dan sedang menunggu untuk menyambut kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.